Assalamualaikum. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Bye. Ikhlas Hati Channel. Ikhlas mencari ilmu agama. Ikhlas dalam beribadah. Semoga mendapat ridho dan rahmat dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Amin ya Rabbal Alamin. Bapak Ibu sidang jemaah sholat zuhur di komplek PLN Aceh, yang mudah-mudahan semuanya dalam rahmat serta ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini kelihatannya bapak-bapak ini lemes-lemes amat nih. Sebelah sini puasa ya? Puasa. Sebelah sini puasa juga Pak. Oh puasa, ya saya lepas sekali soalnya. Jadi alhamdulillah. Kadang-kadang kan kita harus tanya dulu nih Pak. Ini memang lemas, ada juga orang kalau di kampung nih bapak-bapak itu sering-sering buang ludah terus. Pas tanya, kenapa buang ludah terus? Ya saya puasa. Oh iya puasa. Jadi memang suasananya agak sedikit lemas, mudah-mudahan Bapak Ibu nanti jangan sampai ketiduran ya. Ini juga rumahnya karpetnya empuk ya, ruangannya AC-nya dingin, jangan sampai nanti semuanya sudah terbang gitu ya. Alhamdulillah hari ini cukup luar biasa. Saya teringat di PLN di Gambir dulu kami lama datang juga di sana masjidnya luar biasa megah. Ya, memang PLN ini cukup soleh-soleh orangnya, insyaallah ya. Ya Bapak Ibu sekalian, saya pikir karena ini baru pertama kali wajar saya menyapa dulu ya, jangan sampai di pikirannya ini Ustadz ini baru kelihatan langsung gas-gas terus ya. Jadi saya juga menyapa terlebih dahulu Bapak Ibu sekalian karena ini hari pertama saya masuk di PLN sini. Bapak Ibu rahmati Allah, untuk hari ini tema kita tadi disampaikan oleh panitia Mas Herman menyampaikan bagaimana kalau kita bicara tentang sedikit fikih tentang puasa. Berkaitan dengan tema itu Bapak Ibu, fikih itu jangan selalu diartikan sesuatu yang normatif. Nah hari ini kalau ditanya orang fikih itu apa? Fikih itu adalah halal dan haram. Itu jawabannya. Sah atau tidak? Jadi kalau ditanya fikih itu apa? Ya sah atau tidak, batal dan sah, yang seperti itu. Itu terlalu sempit Bapak Ibu, sangat sempit. Nah sebenarnya fikih itu apa? Fikih itu ada al-fiqhu al-fahmu, pemahaman. Itulah fikih. Nah, makanya dulu ada cerita Nabi Syuaib itu dalam surah Hud juz 12 itu kaumnya itu sempat protes kepada Nabi Syuaib. Qalu ya Syuaib ma nafqahu katsiran mimma taqulu wa inna lanaraka fina dha'ifa. Wahai Syuaib, kami tidak mengerti. Nah, hari ini Bapak Ibu, banyak orang puasa. Dia hanya tahu apa yang dia tahu, kapan imsak, kapan buka. Jadi dia itu merasakan fikih ini sudah paham dia. Karena menurut dia itu kapan buka, kapan sahur, kapan buka itu sudah selesai. Memang iya itu salah satu. Karena kalau sahurnya jam 8 itu sarapan namanya. Jadi sahur pada waktu imsak itu sebelumnya itu betul secara fikih. Bagus, itu bagian dari fikih. Tapi lebih dari itu Bapak Ibu, kita akan bahas dalam kesempatan ini bagaimana sesungguhnya kedudukan puasa sehingga kita bisa mengantarkan pemahaman yang betul untuk menjadi la'allakum tattaqun itu. Menjadi la'allakum tattaqun.
Saya teringat dengan sebuah hadis, saya bikin prolog sedikit. Itu hadis dari Rasulullah SAW menjelaskan, ada salah satu ibadah Bapak Ibu yang sangat fenomenal, namanya ibadah haji. Nah, ada satu hadis Rasul menyampaikan seperti ini, Al-Hajju Arafah. Rasul menyampaikan haji itu adalah Arafah. Jadi kalau tidak ada haji, tidak ada Arafah, haji itu harus diulangi. Makanya kalau kita lihat puncak haji itu kan wukufnya Arafah itu puncaknya haji. Nah sekarang Bapak Ibu kita akan bahas puasa ini apa sebenarnya? Apakah puasa itu sendiri? Ramadan itu apa maksudnya? Apakah itu puasa sendiri atau ada yang lain? Bapak Ibu ini menarik kita kupas. Ternyata Ramadan itu tidak bisa berdiri dengan sendirinya sampai disebutkan dalam Al-Quran, kecuali Allah menegaskan Syahrul Ramadan alladzi unzila fihi al-Quran. Al-Quran. Jadi saya potong dulu sedikit. Kalau tadi al-hajju, haji itu tidak sah kalau tidak ada Arafah. Ini juga sama. Puasa yang ada dalam bulan suci Ramadan, tidak mungkin insannya menjadi hamba-hamba yang bertakwa kalau tanpa adanya Al-Quran. Ini kita akan bahas gimana caranya dan seterusnya. Fikihnya itu jalannya seperti apa. Jadi itu Bapak Ibu. Jadi kalau hari ini pertanyaannya Pak Ustaz, nyobek mudah-mudahnya nilai, nyobek dengan demi saja, puasa atau yang demi. Oh, ini mudah tapi kan cocok sih loh. Karena kenapa? Karena ini harus wajib. Nanti kita akan bahas kewajibannya sejauh mana. Bukan sunnah, bukan. Rasulullah SAW diriwayatkan oleh Aisyah bahwa setiap masuk bulan suci Ramadan ada satu tugas Rasul. Tugasnya apa? Mengaji. Kepada siapa? Kepada malaikat Jibril. Rasul. Beliau itu presiden. Beliau itu pemimpin umat. Tetapi apa yang harus dilakukan? Fikihnya adalah menyetor bacaannya setiap hari kepada Rasul. Iya. Ini benar kalau kita lihat. Bahkan di akhir hayat beliau, tahun terakhir itu, beliau sampai mengkhatamkan 2 kali khatam. 2 kali khatam ketika menjelang beliau wafat. Tahun selanjutnya beliau sudah wafat. Tahun terakhir itu dalam bulan Ramadan 2 kali khatam. Bukan baca, bukan. Tapi bertalaqi kepada malaikat Jibril. Apakah hari ini pertanyaannya? Untuk apa seperti itu semua? Kita lihat. Untuk apa? Karena Bapak Ibu, tidak mungkin sesuatu itu dilakukan ya, kecuali yang dilakukan itu adalah untuk mencapai tujuan yang lain-lainnya. Ini contoh, kita buka lagi contohnya. Contoh, kita hari ini sering sholatnya. Sholat ada yang teori, sholatnya harus khusyuk, harus ini, harus itu dan seterusnya. Fikihnya banyak sekali. Fikih itu macam-macam Bapak Ibu. Kalau dengar fikih masalah sholat macam-macam. Ada yang takbirnya tangannya di sini, ada yang tangannya di sini aja, ada yang nanti taruhnya di sini, ada yang begini. Kalau itu yang kita perdebatkan selalu, tidak akan selesai sholat itu. Tidak akan selesai. Bahkan hari ini katanya untuk sholat khusyuk itu harus lihat sajadah katanya. Harus lihat sajadah. Nanti teman-teman yang di PLN mikir lagi, kenapa sajadahnya nggak warna biru, kuning begitu atau merah, biar ada logo-logo PLN itu. Kenapa warna hijau? Terus katanya merem mata biar khusyuk. Pas merem itu ingatnya kemana-mana. Semua itu tidak tercapai Bapak Ibu. Yang tercapai seperti apa? Kita lihat. Allah Subhanahu wa taala ayat 45 dalam surah Al-Kahf menjelaskan, "Utlu ma uhiya ilaika minal kitabi wa aqimis shalah innas shalata tanha 'anil fahsya'i wal munkar wa la dzikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un." Jadi salat yang bisa mencegah perbuatan keji dan munkar adalah salat yang dibarengi sebelumnya dengan tilawatul Quran. Nah, dia siapa yang menyampaikan? Ini Al-Quran. Jadi kalau hari ini kita kontak-kontak akan merem, bagaimanapun tidak benar salat itu. Salatnya outputnya apa? Tanha 'anil fahsya'i wal munkar. Ini kita sering bilang begini Bapak Ibu. Ini menarik. Ustaz, ini kawan saya salat jalan terus, maksiat juga gas terus.
Jadi maksiat sholat jalan, maksiat juga jalan. Pertanyaannya, untuk apa sholat? Ini sama juga kita. Puasa kita puasa. Apa kata Rasul? Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, sering kita dengar. Kam min shaimin laisa lahu min siyamihi illa al-ju' wal 'atas. Berapa banyak orang yang berpuasa, kata Rasul, tetapi dia tidak mendapatkan apapun dari puasa kecuali kayak kita hari ini. Lapar dan dahaga, perutnya keroncongan. Ini yang kita dapatkan. Gara-gara apa? Gara-gara kita tidak memahami hakikat puasa itu sesungguhnya itu apa. Nah ini Bapak Ibu. Jadi dalam sholat saja, kalau kita lihat bagaimana sholat itu bisa mencegah perbuatan keji dan munkar, harus dibarengi dengan apa? Tilawatul Quran. Ustaz, apakah itu wajib? Enggak memang. Tapi untuk mencapai itu harus. Saya ulangi, untuk mencapai itu harus. Saya mau tanya lagi. Bilang ini, sholat misalnya, kita sholat. Dalam sholat itu ada nggak rukun sholat itu wudu? Saya mau tanya, ada nggak dalam rukun sholat wudu, ada nggak? Tapi syarat sah sholat harus wudu. Jelas di sini ya. Jadi syarat sahnya sholat harus wudu. Jadi kita naik pesawat untuk sampai ke Jakarta, apakah harus tiket itu yang mengantarkan kita? Tidak. Tapi untuk masuk gambar rata yang untuk pintu pesawat harus ada kode boarding, harus ada tiket, baru kita bisa masuk. Kalau nggak bisa. Nah ini Bapak Ibu sama juga. Allah menganalogikan kepada kita betapa pentingnya Al-Quran itu. Ini bukan karena saya tahu Al-Quran ya. Tapi memang sangat penting. Kita sudah melihat berapa banyak orang kontak-kontak nggak bisa. Di Jakarta kami ingat sekali, betapa banyak itu ada. Dulu kami masih ingat sekali, ada teman-teman bikin teori sholat khusyuk. Jadi dia ada latihan selalu masalah sholat khusyuk. Saya sampaikan, selama orang itu tidak mau mengaji, selama orang itu tidak mau membaca Al-Quran, bohong itu sholat itu nggak bisa, nggak masuk. Sholat jalan terus, maksiat jalan terus. Bisa dibuktikan, bisa dicek, bisa Bapak Ibu rasakan. Saya pribadi dan kita semua cek sendiri, benar nggak apa yang saya sampaikan? Oke, iya. Ini teori Al-Quran yang mungkin kita jarang-jarang mendapatkan, tapi memang Al-Quran mengatakan seperti itu. Bapak Ibu rahmati Allah, dalam puasa juga sama. Bagaimana seorang shaim itu yang berpuasa itu wajib dibarengi dengan tilawatul Quran itu sendiri. Makanya kalau kita lihat dalam Al-Quran bulan Bapak Ibu yang disebutkan cuma satu kali. Bulan dari bulan Muharram sampai dengan bulan Zulhijjah. Yang disebutkan cuma sekali. Bulan apa? Bulan Ramadan. Apakah Ramadan itu disebutkan gara-gara puasa? Tidak. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam fi syahri Ramadan. Tidak ada. Tidak disebutkan itu. Ya ayyuhalladzina amanu kutiba alaikumusiyam kama kutiba alal ladzina min qablikum la'allakum tattaqun. Ustaz, kita ini capek loh puasa. Masa Ustaz bilang-bilang begitu saja? Iya. Puasa itu biasa aja Bapak Ibu. Karena orang-orang dahulu itu puasanya lebih kenceng-kenceng lagi. Ya, umat Nabi Daud hari ini puasa, lusa besok buka, lusanya puasa buka dan seterusnya. 6 bulan puasa, 6 bulan buka. Ada lagi yang nanti seminggu-seminggu. Jadi sudah biasa itu. Umat-umat terdahulu juga puasa. Tapi ingat, umat terdahulu tidak pernah diberikan Al-Quran. Umat terdahulu tidak ada mukjizat yang bisa dibawa oleh siapapun, itu tidak bisa. Bapak Ibu ini perlu ketahui. Ternyata mukjizat itu adalah terbatas oleh tempat dan waktu. Itu mukjizat namanya. Makanya tongkatnya Nabi Musa. Misalnya itu kan habis belah laut itu ada dikejar oleh Firaun. Kemudian disuruh pukul, fadrib bi'asakal bahr, fanfalaqa fakana kullu firqin kaqawdil 'azim. Suruh pukul kata Allah untuk supaya lautnya terbelah. Tapi ingat, setelah itu lari, udah selamat Nabi Musa, besok pukul lagi laut. Bisa nggak pakai lagi tongkat itu? Nggak bisa. Kenapa? Karena mukjizat tongkat membelah laut itu hanya terbatas pada tempat dan waktu. Hanya waktu itu saja dan tempat itu. Ini. Nah, Al-Quran Bapak Ibu ini menarik. Al-Quran itu adalah mukjizat yang tidak terbatas pada tempat dan waktu. Bayangkan betapa kerennya kita umat manusia. Umat Muhammad ini betapa hebatnya. Ada mukjizat. Kalau bahasa lain itu mukjizat itu adalah
senjata keramat kalau bahasa sekarang di dunia ini, senjata nuklir, senjata pemusnah massal. Makanya ada kata orang istilahnya begini, Bapak Ibu, istilahnya kalau mau kita hidupnya damai, nggak ada orang yang ganggu, maka alutsistanya harus berbanyak, kencang tuh, nuklir yang baik itu nggak ada yang ganggu kita. Jadi amunisinya yang banyak, itu negara kita aman. Tapi selama amunisinya lemah, selalu kita diganggu orang. Nah ini juga sama, Bapak Ibu. Jadi selama ini kita, bagaimana kita harus kuat dalam menjaga amunisi ini, maka kita akan selamat, insya Allah. Nah oleh karena Bapak Ibu berhormat Allah, kita akan kembali lagi. Bagaimana posisi tadi Al-Quran dalam bulan suci Ramadan. Al-Quran dalam bulan suci Ramadan ini harus wajib. Ya makanya tadi yang saya sampaikan, kapan disebutkan Ramadan itu? Kapan? Ketika disematkan dengan Al-Quran itu. Jadi yang luar biasa adalah karena ada malam Lailatul Qadar di bulan Ramadan. Ya, itu namanya mukjizat tidak terbatas pada tempat dan waktu. Bapak Ibu, ini menarik kalau kita lihat. Di Al-Quran itu disebutkan loh Makkah. Makkah itu disebutkan. Ya Makkah. Tapi Madinah itu tidak disebutkan dalam Al-Quran. Makkah itu 2 kali disebutkan. Madinah itu tidak pernah disebutkan. Nah, sekarang pertanyaannya Bapak Ibu, sekarang coba pergi hari ini ke Makkah. Kemudian pergi ke Madinah yang jaraknya 450 kilo. Kira-kira suasananya beda atau tidak? Sangat beda. Suhunya beda. Karakter orangnya beda. Cara berkomunikasi orang penduduk itu beda. Apa bedanya? Kalau di Makkah itu orang-orang murah masih banyak. Coba aja belanja sama orang yang asli ya, bukan orang Pakistan yang jual-jual ke Bangladesh atau apa, bukan. Orang asli itu wataknya keras. Tapi orang Madinah itu luar biasa, lembut. Gara-gara apa? Gara-gara menerima dakwahnya Rasul SAW. Siapa Rasul? Rasul adalah orang yang diturunkannya Al-Quran. Mukjizat Bapak Ibu. Jadi apa yang terjadi di Madinah hari ini? Suhunya enak, adem. Ya, jadi nggak panas ya. Tapi nggak beres-es sekali juga tidak, tapi adem. Orangnya lembut-lembut, hatinya baik-baik, itu Madinah. Gara-gara apa? Gara-gara mereka menerima tadi Al-Quran yang berjalan Al-Quran, menerima mereka masuk, maka mereka terangkat derajatnya oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jemaah rahimahullah, kita akan masuk. Nah, hari ini, Bapak Ibu, apa yang harus kita lakukan dengan Ramadan? Ternyata nanti lagi dalam bulan suci Ramadan ada namanya output. Selain kita membaca Al-Quran untuk pribadi, harus ada output. Outputnya apa? Nah, outputnya apa? Kita lihat ada 3 tempat disebutkan dalam Al-Quran. Awal Al-Baqarah ada di halaman ke-6, ayat 133 surah Ali Imran, 133, 134, 135, dan juga ada dalam surah Az-Zariyat halaman terakhir juz 26. Intinya yang mau saya sampaikan, saya tidak akan mengulas karena waktunya sangat singkat. Itu akan kita ambil petikan dari pemahaman puasa itu apa sesungguhnya. Bapak Ibu perlu ketahui, puasa itu intinya adalah untuk melatih ibadah sosial. Clear? Apa? Untuk melatih ibadah sosial. Clear? Pak Ustadz, malam itu apa? Malam untuk melatih internal kita, jiwa kita harus kuat. Itu malam. Begitu siang, ibadahnya adalah ibadah sosial. Ibadah sosial. Ustadz tahu memang itu kesimpulannya. Saya tidak akan perlu kalau jelasin satu persatu nggak akan habis. Intinya itu. Intinya adalah ketika nanti orang muttaqin itu masuk surga, orang muttaqin itu sudah masuk surga, Allah menjelaskan innahum kanu qabla dzalika muhsinin. Sesungguhnya mereka dahulu di dunia itu selalu berbuat baik. Berbuat baik. Orang-orang bertakwa. Output dari mana? Output dari bulan Ramadan. Dari apa? Dari mereka berpuasa. Jadi fikihnya adalah goalnya nanti. Kita ini kalau seandainya kita belum bermanfaat buat orang lain, Bapak Ibu, berarti puasa kita adalah puasa yang gagal. Jelas dari sini ya. Jadi kalau kita tidak bermanfaat, itu adalah puasa gagal. Clear. Maka kata Rasul, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia adalah orang yang baik, yang banyak manfaat buat orang lain. Makanya hari ini Bapak Ibu, berbahagialah Anda semua yang orang masih mencari kita, layani mereka. Bapak-bapak, ibu yang punya jabatan, punya hal-hal yang bisa bermanfaat, maka layanilah orang-orang
orang tersebut, Allah masih menitipkan kepada kita sebagai orang yang bermanfaat buat orang lain. Jangan mengeluh, jangan marah. Hari ini banyak orang Bapak Ibu, dia mencari supaya dia dipakai orang, tidak ada. Promosi, bawa lamaran, bawa kerja, semua untuk apa? Untuk dia bermanfaat, tapi tidak diambil manfaatnya karena orangnya tidak manfaat. Makanya Bapak Ibu, hari ini kita untuk menjadi orang yang keren, satu aja caranya. Bikin manfaat sebanyak-banyaknya di sekeliling kita. Semakin banyak manfaat di sekeliling kita, orang akan banyak butuh kepada kita. Ya, semakin banyak manfaat. Misalnya di sini ada apa namanya? Di sini direktur ya. GM ya. Kalau sekarang pakai manajer dan GM ya. Nah, GM misalnya. GM di sini pasti manfaatnya banyak. Ya, sangat banyak manfaatnya. Karena dia bisa melakukan ini, bisa melakukan itu, kebijakan ini, kebijakan itu. Orang banyak cari. Begitu tidak lagi GM pensiun misalnya, nggak ada yang cari lagi, wajar Pak, Ibu. Ya jangan sedih. Ini nggak usah lapor. Ada orang begini, ada orang di PRRI ceritanya. Dia bilang begini, lu nyamun nanti lu tahu menjawab ngomong lu. Tapi telepon saya, mereka telepon saya selalu. Tetapi sekarang saya telepon mereka itu dulu telepon saya. Alasannya satu sakit perut, satu istrinya lagi di rumah sakit, satu lagi sudah ada janji sama orang. Ya, kata dia, saya tidak dihargai lagi. Katanya. Saya bilang ke beliau, karena Anda tidak memiliki manfaat duduk di DPR itu untuk jangka panjang. Karena Anda hanya berpikir manfaat untuk Anda sendiri saat itu. Jadi orang akan membalas itu sebaliknya. Begitu dia sudah selesai, berarti selesailah manfaat sama dia. Makanya saya bilang berkali-kali kepada pejabat yang lagi ini, orang-orang datang ke Anda harus tahu, jangan-jangan dia hanya pengen Anda saja. Tapi begitu nanti kedudukan Anda selesai, Anda juga dihempas ke sana. Kenapa? Gara-gara kita ini hanya berpikir buat diri sendiri. Oleh karena Bapak Ibu Allah ini harus hati-hati. Pesan Rasul SAW, khairun nas anfa'uhum linnas. Nah, coba kita lihat di akhir daripada paparan ini. Ternyata ada 3 hal yang Allah Subhanahu wa taala sebutkan ibadah sosial itu apa di bulan suci Ramadan. Kita lihat. Yang pertama, alladzina yunfiquna fis-sarra wad dharra. Orang-orang yang berinfak dalam keadaan lapang dan dalam keadaan sempit. Para ulama tafsir menjelaskan, kami bisa memahami berinfak itu kalau lagi lapang. Pak Ustaz, kalau lagi sempit seperti apa? Begitu ya. Misalnya kita lagi ada uang, boleh lah kita berinfak, bagi-bagi. Kalau lagi banyak, Ustaz, kalau kami lagi nggak ada uang seperti apa? Kata Allah Subhanahu wa taala, infak juga. Itu teorinya Pak Yusuf Mansur ya. Jadi yang rame-rame sekarang itu beliau memang jago bidang itu. Ya, nggak tahu di teman-teman gak ada jamaah-jamaahnya, sorry ya, saya mohon maaf. Jadi apa namanya? Itu banyak itu yang terjadi karena memang beliau terlalu over, kan dia ada sedikit ketika beliau bicara itu ada hipnonya, daya hipnonya tinggi. Jadi orang tersihir pas saat itu langsung semuanya harus dilepas. Tapi yang mau saya sampaikan, sebenarnya teori beliau itu bagus. Cuma karena yang mendengarnya nggak pas gelombangnya, sehingga kebablasan itu aja. Padahal teorinya betul. Yunfiquna fis-sarra wad dharra. Kita senang infak, kita susah juga infak. Nah itu outputnya. Makanya kalau ada orang hari ini datang ke kita, tolong dong bantu saya 50.000. Bapak Ibu, perlu kita perhatikan. Jangan-jangan saudara kita ini untuk buka pun belum dapat. Kita bilang, tenang, saya lagi bayar nih, saya lagi beli tanah, jadi apa namanya, nggak jadi 1.000, saya 1.500 tuh, 500 lagi saya pinjam juga dari orang. Jadi kita untuk orang yang mau buka aja kita nggak mau ngasih. Apakah seperti ini karakter orang berpuasa? Hari ini kan lagi banyak kalau kita tinggal di kampung, nuzul Quran macam-macam untuk anak-anak muda, itu berikan saja. Allah akan mudahkan dari hal yang lain. Jangan terlalu rakus dengan kehidupan dunia. Makanya kata Rasul pertama outputnya yunfiquna fis-sarra wad dharra. Nah, kalau ini kita latih akan ada outputnya. Kemudian yang kedua, wal kadhiminal ghaidh. Orang yang bisa menahan amarah. Yang tidak gampangan naik tensinya, marah.
Ini mohon maaf ya, saya juga tidak tahu. Kalau kita masih sering marah-marah Bapak Ibu, ini namanya alamatnya adalah alamat tidak jelas ini. Saya tidak tahu, saya tidak mau tahu bilang alamatnya apa. Kalau orang masih suka marah, sering marah-marah, itu istighfarnya harus banyak. Saya takutnya nanti Anda ketika tua tensi darahnya nggak turun-turun, bahaya. Ya, tensi darah nggak turun-turun cepat mati. Nah kata Rasul, wal kadhiminal ghaidh, orang yang bisa menahan amarah. Amarah seperti apa? Dia bisa melakukan amarah itu, tapi dia tidak mau. Saya ulangi, dia bisa melakukan, tapi dia tidak mau. Contoh, misalnya kita yang pejabat yang punya jabatan di PLN tiba-tiba dirazia oleh adik-adik polisi-polisi kecil. Kita padahal sama kasarnya sama Kapolresnya teman dekat. Tapi karena memang kita bersalah, kita baik-baik saja. Ya, nggak apa-apa, ambil aja. Padahal kita bisa lakukan. Bisa kita lakukan, bisa telepon langsung, dia bisa kena marah. Tapi itu kita tidak boleh melakukan, tidak melakukan. Itu namanya wal kadhiminal ghaidh. Tapi kalau kita tidak punya apa-apa, takut sama polisi, menahan amarah itu bukan menahan amarah, itu namanya takut, itu ngecut. Jadi beda kasusnya antara takut dengan menahan amarah. Misalnya ada orang kita dimarahin sama orang yang kita takut nih, itu bukan menahan amarah, namanya takut. Jadi menahan amarah adalah kita bisa melakukan itu, tapi kita tidak mau. Oleh karena Bapak Ibu, ini perlu dicontohkan betul kepada anak-anak kita, keturunan kita. Dan saya juga perhatikan ternyata marah ini adalah ada juga faktor genetik. Ini bahaya. Saya udah coba bikin penelitian kecil. Jadi kalau orang tua kita suka marahin kita juga suka marahin anak-anak. Makanya dari sekarang berhentilah marahin anak-anak, karena nanti suatu hari anak-anak kita itu juga akan marahi kita. Pas tua-tua nih Bapak Ibu, itu habis kita dimarahin. Serius nih. Ya. Jadi kalau ada orang tua suka marahin anak-anak, nanti begitu dia tua dimarahin terus sama anaknya. Jadi makanya kalau kita lihat hari ini itu, saya pernah menyaksikan langsung Bapak Ibu ya. Saya tidak mau sampaikan di daerah mana karena memang itu ada sedikit kerasnya. Jadi anaknya itu mereka itu tidak pernah dilihat ketika dia kecil. Hidupnya begitu aja. Dikasih uang, dikasih apa, pergi keras sekali hidup. Saya tidak mau menyampaikan daerah mana itu. Saya udah melihat langsung. Pas tua orang tuanya selalu dikasih tempat dijemput mereka. Itu caranya begitu. Saya pertama-tama kaget, kenapa anaknya itu tidak setia kepada orang tuanya. Ternyata pas kita lihat perlakuan orang tua dulu kepada anaknya seperti itu, pas saya lihat tuh wajar nih. Ya, jadi anaknya itu hidup keras, mereka itu hebat-hebat di mana-mana keren mereka. Saya tidak mau menyebutkan di mana tempatnya dan seterusnya. Tapi apa yang terjadi ketika tua orang tuanya semua dikasih ke tempat-tempat yang dipelihara oleh orang lain. Dia nggak mau perhatikan. Gara-gara apa? Gara-gara orang tua tadi itu tidak perhatikan anak. Oleh karena Bapak Ibu yang kedua tadi wal kadhimina, kemudian terakhir wal afina 'anil nas. Memberikan maaf yang mudah kepada orang lain. Berapa banyak Bapak Ibu hari ini teman-teman di Mahkamah Syariah saya cerita, itu banyak saya ketemu hakim cerita begini. Saya tanya, kenapa kasus perceraian itu tinggi sekali? Dia bilang, simpel kali Bang, simpel kali Ustaz. Apa gimana simpelnya? Faktor komunikasi aja itu. Pas di mediasi, nggak lama ada yang baru sebentar selesai. Ada yang memang tidak ketemu gara-gara faktor komunikasi. Komunikasi apa? Ego, sama-sama ego. Jadi tidak mau saling memaafkan. Padahal kata Allah, orang bertakwa itu saling memaafkan. Tapi ini enggak. Begitu ini salah, ini diam. Yang ini salah di sana yang diam. Apa yang terjadi selanjutnya? Berantakan semua. Itu padahal kecil sekali, faktornya kecil. Tapi gara-gara wal afina 'anil nas ini tidak ada, dan sebaliknya Bapak Ibu hari ini berapa banyak? Ini mungkin di PLN saya lihat bagus-bagus saja, adem-adem aja. Entah saya nggak tahu apa nggak tahu ya. Tapi kalau di jajaran sana Bapak Ibu di pemerintahan, begitu naik rombongan si B, rombongan si A, si ini semua geser. Kenapa? Gara-gara dendam. Apakah bisa hari ini kita mayoritas masyarakat Aceh yang katanya syariat Islam, apakah kita sanggup seperti itu? Sedih sekali. Ini dendam di mana-mana. Hari ini kalau duduk warung kopi nanti malam nih,
Saya takutnya kalau ada buka warung kopi di siang hari semua kita batal puasa, saya takutnya. Kenapa? Semua orang pada ngomongin orang lain. Itu ribut. Jadi tim ses ini nggak ada di kampung antara gesi ini gesi itu, tim ses dusun semua susah. Gara-gara apa? Dendam yang ada dalam hati manusia. Oleh karena Bapak Ibu rahmati Allah, di akhir penyampaian ini, mari kita lihat 3 faktor ini yang harus kita lakukan. Untuk apa? Untuk sukses kita menjadi hamba Allah yang bertakwa sehingga apa? Outputnya benar. Nah, ada lagi Bapak Ibu. Ustaz, kami nggak bisa Ustaz. Dengar baik-baik. Makanya kita masih ingat ya, ada namanya tarhib Ramadan. Kita dengar tarhib Ramadan sebelum masuk bulan Ramadan. Untuk apa tarhib Ramadan? Tarhib itu sangat penting daripada Ramadan itu sendiri. Saya ulangi, tarhib itu sangat penting daripada Ramadan itu sendiri. Bapak Ibu suka nonton MotoGP nggak? 2 hari sebelumnya ngapain? Hah? Kualifikasi itu apa itu? Bukan hanya tes drive, untuk menentukan posisi. Untuk menentukan posisi. Kalau dia tidak maksimal dalam persiapan, posisinya bagus nggak? Di belakang kan? Jadi kalau maksimal posisinya di depan. Begitu posisi di depan kira-kira peluang untuk dia juara besar nggak? Besar. Makanya hari ini Bapak Ibu, begitu kita masuk kemarin, pas dengar sidang isbat, tapi hati kita ini masih kacau balau semua, pikiran dunia terus, ya, dunia terus. Besok puasa, kita puasa dunia terus. Kira-kira puasa ini bisa maksimal? Ya? Atau agak sulit contohnya ya. Saya ulangi lagi misalnya hari ini ada kampus-kampus besar, ada misal di Jawa itu ada ITB, UI, UGM misalnya. Itu outputnya keren-keren. Saya pernah tanya, apakah dosen di ITB nggak sebagus di Unsur misalnya, atau di ITB nggak sebagus di di ITS misalnya, walaupun ITS juga keren, tapi kenapa ITB keren sekali daripada ITS? Apakah dosennya keren? Bukan, ternyata apa? Inputnya lebih keren. Jadi disenggol-senggol ini sedikit sudah bagus. Hari ini Bapak Ibu kita masuk bulan Ramadan, tapi namanya kita tidak tahu diri. Istighfar nggak pernah. Tadinya ngaji nggak pernah, tiba-tiba Ustaz Hajjal Akbar bilang, ayo kita ngaji ya Pak, mana sanggup Pak Ustaz. Nah ini juga berpengaruh, makanya sangat penting tadi tahapan kualifikasi sehingga apa? Jangan sampai kita di belakang, kita agak habis-habisan, nggak sanggup kita kejar karena orang sudah berada di barisan depan. Oleh karena Bapak Ibu rahmati Allah, yang sudah tahu. Ustaz ini sudah, ya sudah nggak apa-apa, tapi masih ada 2/3 lagi kita. Hari ini hari ke-11. Kemudian sampai nanti hari 29 insyaallah, mari sama-sama Bapak Ibu usini wa iyyakum. Mari kita berani puasa ini supaya tidak terlalu berat dengan apa? Dengan tilawatul Quran. Nanti memang baca Quran itu Bapak Ibu sangat susah, sangat sulit. Saya mau menyampaikan baca Quran adalah problem yang paling sulit. Sampai-sampai Allah ada perintah khusus. Perintahnya apa? Fa idza qara'tal Qur'ana fasta'in billahi minasyaitonir rajim. Itu ada dalam Al-Qur'an. Jadi makanya kalau kamu hendak membaca Quran kata Allah, maka berlindunglah kepada Allah dari godaan setan yang terkutuk. Karena setan itu apa itu? Begitu kita buka Quran nih, kita ngaji nih, niat nih, ambil Quran Bapak itu datang setan ada. Apa yang terjadi? Ngantuk. HP mana? Ambil HP, waduh udah tutup dari Qurannya, lari kan. Emang begitu kejadiannya. Itu realita. Ustaz, apakah Ustaz seperti? Ya gitu juga, namanya Ustaz juga manusia. Selama Ustaz manusia, ya, berarti juga akan ada godaan setan. Itu pasti. Cuma sekarang bagaimana caranya? Kita berlindung kepada Allah. Karena katanya setan itu datang min baini aydihim wa min khalfihim wa an aymanihim wa an syama'ilihim wa min tahti arjulihim. Semua penjuru datang ya, yang tidak bisa datang dari atasnya. Atasnya apa? Itulah petunjuk Allah. Petunjuk Allah Al-Quran. Makanya kata Allah dalam surah Az-Zukhruf, wa man ya'shu an dzikrir rahmani nuqayyid lahu syaitanan fa huwa lahu qarin. Barang siapa yang jauh dari Al-Quran kata Allah, tidak pernah ngaji, nuqayyid lahu syaitanan kata Allah, kami kasih itu setan sebagai pamtuknya dia, pamtuk, ajudan, sopir, semua itu dikasih. Siapa yang dikasih setan? Fa huwa lahu qarin. Maka jadilah dia sahabat terdekat itu dari golongan setan. Kata para ulama usul fiqh ya, mafhumul mukhalafah. Berarti teori selanjutnya adalah apabila kita dekat dengan Al-Quran, maka korin kita bukan setan. Setan itu lari semuanya, maka kita mudah mengaji. Nah oleh karena Bapak Ibu,
Ibu, caranya bagaimana? Ustaz, saya nggak bisa mengaji nih, belum bisa bertadarus. Ngaji, paksa terus. Nanti lama-lama juga bisa, dia akan terbetok, ya. Karena itu adalah merupakan ada bentuk pelan-pelan racunnya dosa dikeluarkan, lama-lama baru kita bisa menerima. Tapi ingat, kalau dalam hidup di dunia ini Bapak Ibu, kita tidak dekat dengan Al-Quran, sangat rugi kita. Sangat rugi, betapa ruginya. Karena memang Al-Quran adalah menjadi syafaat nanti kita di hari akhir, di hari akhirat. Kata Allah cuma ada 3, syafaat Allah, syafaat Rasul, dan syafaat Al-Quran. Yang lain tidak ada. Tidak ada syafaat Allah. Oleh karena mudah-mudahan Bapak Ibu rahmat Allah, di akhir penyampaian ini mari sekali lagi saya ulangi, output kita tadi adalah kita memahami betul. Pemahaman fikihnya adalah, jadi puasa itu bukan hanya rutinitas belaka yang kita lakukan sehari-hari, tapi lebih dari itu, bagaimana puasa ini harus kita barengi dengan Al-Quran. Karena Rasul juga mencontohkan seperti itu. Selanjutnya, puasa itu bukan hanya sampai akhir bulan nanti, tapi ada outputnya. Outputnya apa? Ibadah sosial kita makin meningkat. Kita menjadi orang yang baik, menjadi orang bermanfaat dimanapun kita berada. Insya Allah nanti akhirnya kita akan mendapatkan husnul khotimah dan mendapatkan di hari akhirat syafaat dari Al-Quran Al-Karim. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Insya Allah di barangkali Bapak Ibu ada yang bertanya selanjutnya atau ada hal-hal yang ditambahkan, saya persilakan dengan segala hormat. Demikian saya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bapak Ibu sekalian, belum ada yang ditanyakan atau yang disampaikan? Silakan. Oh iya, silakan. Ya, menarik ya. Jadi gini Pak, saya kebetulan orang hukum ya. Kami sempat dulu pernah bicara begini. Kita sebenarnya kita bicara hukum selalu, kuliah sampai doktor hukum itu. Sebenarnya apa yang harus diambil dari hukum? Karena sebenarnya Bapak Ibu, di atas hukum itu ada namanya politik. Jadi apapun yang kita lakukan dalam hukum, kalau putusan politik itu memotong kita, itu kita potong leher kita, selesai. Kita teori yang macam-macam. Hari ini coba lihat, keputusan politik kan paling tertinggi di Indonesia. Selesai semua. Jadi kami bilang akhirnya kepada teman akademisi, tugas kita adalah mengkaji dari segi akademiknya. Oh, masalah nanti tidak terpakai, mudah-mudahan suatu hari bisa terpakai pada tracknya. Walaupun selalu kita didahulukan ini negara hukum. Makanya saya tidak terlalu suka Pak. Jadi kalau kita selalu hukumnya itu adalah sah dan batal, haram dan halal, penjara dan tidak, kalau itu selalu kita paradigma hukum seperti itu, maka kita tidak akan maju. Nah tadi orang-orang tadi itu juga sudah masuk yang ranah yang saya bilang tadi. Jadi ranahnya yang tidak bisa kita prediksi, ada hal-hal yang memang dia juga punya misi-misi yang lain. Yang lucu lagi Pak, orang-orang seperti itu dulunya kan baik, dulunya baik, bagus nih, dulunya bagus. Tiba-tiba dia karena pergaulannya beda-beda berubah dan dia berani. Dan saya pernah tanya langsung Pak, jadi di antara mereka itu ada yang bilang begini, Ustaz, ini kan semua sandiwara. Ya, semua sandiwara. Itu kan mereka juga sandiwara. Jadi selama kita dikasih umur oleh Allah, kita bereskan terus begini, nanti besok kita taubat.
Itu Pak. Jadi prinsip mereka yang hari ini yang kacau itu, saya pernah tanya, kebetulan saya juga punya teman yang kacau sangat bidang itu juga. Kacau sangat, dia hafal Quran juga, tapi kacau. Ya, suka ngolok-ngolok, suka apa ya. Saya sampai sampaikan, dia bilang begitu. Besok mungkin ya kita tahu aja. Ya orang bikin maksiat Bapak Ibu. Ada juga orang yang demen terus, dia tahu di dosa ini, buat aja terus lah. Besok kan taubat itu nanti malam taubat begitu. Ini juga sama. Dia seolah-olah memperolok-olok. Cuma takutnya orang-orang lama-lama memperolok-olok ini, lama-lama dia akan terbawa oleh arus dan bisa jadi orang yang sesat. Yang kita takutkan. Jadi kalau pertanyaannya tadi bagaimana, ya biarin saja, mudah-mudahan Allah memberikan hidayah kepadanya. Tapi saya berharap mudah-mudahan orang Islam di Indonesia ini jangan terlalu reaktif. Hari ini kan kita ini simbolis saja. Kalau simbol kita dihina, kita langsung marah. Padahal kita sendiri pun karakternya juga jelek. Ya. Tapi karena simbol kita dimarahin, kita langsung marah. Saya pernah mengkritik itu di beberapa tempat, ada kajian lagi itu bagaimana cara mengkritik Islam. Tapi untuk kita aja, bukan yang buka ke orang. Kita juga banyak salah, kita banyak salahnya. Cuma kalau yang kritik itu orang yang sudah dibenci oleh orang, itu nggak akan dengar orang, itu dianggap kritiknya menghina. Saya pernah suatu hari ini Bapak Ibu, saya menulis baik kepada pemimpin kita. Saya balik baik tulisnya. Orang mengolok-olok Bapak Ibu, bilangnya apa? Allah, masa bahasa yang ngolok-ngolok kayak begitu, jangan ngolok-ngolok lah. Saya benar baik niat saya. Tapi karena kenapa? Karena dianggap saya pro-nya sebelah sini, jadi dianggap yang sebelah sana itu saya ngolok-ngolok. Paham ya? Jadi misalnya teman-teman kita bikin kemarin bagus, ide menang itu masalah tadarus itu dibatasi. Itu sunnahnya begitu. Jangan terlalu besar ngaji supaya orang yang mendengar wajib mendengar. Karena idza qara'a wa idza quri'a al-Qur'an fastami'u lahu waqsitun 'ala turhamun. Jadi wajib dengar. Jadi kalau orang ngaji itu wajib dengar. Makanya kalau tadarus selalu itu kita nggak boleh bicara. Kalau kita bicara berarti kita dosa. Itu bagus. Cuma karena yang bicaranya yang menyampaikannya sudah dianggap masyarakat begini, orang nggak udah mau. Padahal tujuannya bagus. Ini juga sama barangkali. Padahal ada hal-hal yang bagus, tapi karena orangnya sudah dianggap terlalu banyak mengolok-olok hari ini di negara kita ini, mungkin kita bisa rasakan hari ini sebenarnya udah banyak bagusnya, tapi karena banyak olok-oloknya juga kita susah untuk menerima. Tapi ya, lagi-lagi Pak itu sudah ranahnya politis. Jadi sedikit sudah masuk hal-hal yang lain. Kita biarin aja, mudah-mudahan nanti dia suatu saat akan ada masalah dia bersama Allah insyaallah. Baik, satu lagi barangkali ya sebelum kita tutup. Jadi yang bertanya kayak makanan-makanan aja ya. Waduh, ini. Oh iya, silakan. Saya tadi sengaja tidak jelaskan hadisnya. Ada hadis yang menarik kata Rasul begini, birru aba'akum yamurukum abna'ukum. Jadi caranya adalah birru aba'akum. Berbaiklah kamu kepada orang tuamu. Diapain aja kamu baik aja. Yamurukum abna'ukum. Nanti anakmu itu akan berbuat baik kepada. Makanya dalam konsep Islam sesungguhnya Bapak Ibu, itu tidak ada hak dan kewajiban. Saya mengulangi, tidak ada hak dan kewajiban. Yang ada apa? Kewajiban. Saya ulangi ya, tidak ada hak dan kewajiban. Hari ini kan ribut rumah tangga, ribut apapun gara-gara apa? Hak dan kewajiban. Orang menuntut hak. Padahal coba sama-sama memenuhi kewajiban. Selesai. Ya, mungkin di PLN ini kayaknya agak-agak aman. Kenapa? Karena kewajiban itu bagus-bagus barangkali. Security-nya, kewajiban dari bosnya diperhatikan, ya gitu. Jadi sebetulnya kan itu hak. Misalnya pegawai paling rendah, dia rumahnya, dia nggak menuntut hak karena yang bosnya memperhatikan kewajiban. Akhirnya si anak buah juga memperhatikan kewajiban. Tapi kalau sama-sama menuntut hak itu rusak. Ini juga sama. Kita caranya Pak untuk memutus mata rantai ini, birru aba'akum. Dimarah-marahin kita dengar aja. Dengar saja baik. Dan kita ketika mereka tua, kita perbaiki dengan baik. Demi Allah,
Ini Rasul yang pesan. Nanti anak kita akan membalas hal yang sama. Tadi kan teori dunianya saya balik ya. Saya balik apa? Dia memperlakukan anaknya, nanti anaknya memperlakukan orang tua. Sekarang kita balik. Kita memperlakukan orang tua, nanti anak memperlakukan kita. Itu dia. Dan tapi Pak, nanti ada satu hal, makanya ada satu hadis, la taghdab wa lakal jannah. Jadi ada satu orang sahabat itu sukanya marah-marah. Termasuk Umar tuh. Itu tensinya tinggi. Datang mereka ke Rasul. Jadi Rasul itu menjawab sesuai orang. Jadi jangan sampai nanti bapak-bapak ada ibu-ibu yang ibadahnya malas. Orangnya emang jarang marah. Uangnya nggak ada, orangnya jelek, ya. Jabatan nggak ada. Gimana mau marahin orang? Ya kan? Lo nggak pernah marah dia. Tapi tiba-tiba dia mengamalkan hadis tadi. Dia bilang, Pak Ustaz, saya ini nggak tahu kalau kerjaan, jangan marah kamu mendapat surga. Saya ini nggak pernah marah. Jadi saya dapat surga. Oh enggak. Saya bilang, itu hadisnya kepada orang-orang yang udah rajin-rajin sholat. Cuma masih ada marahnya. Saya bilang, kamu ini masih malas ngaji. Enggak ada. Ini bukan untuk kamu. Karena Rasul juga beda orang, beda dia disampaikan. Dan jadi Pak nanti, kalau kita masih ada kira-kira harus seperti cara putusnya adalah biar dulu apa. Nah, kita yang paham ini biar dulu apa. Kita udah dibiayain sih biar dulu apa. Karena memang mereka ada satu ayat Al-Quran itu sebab nuzulnya itu kan ada orang tua dulu itu dia kafir. Apakah kita harus melakukan dunia yang baik? Ya, wasahibhuma fid dunya ma'rufah. Itu dalam surah Luqman. Perbaikilah dan temanilah mereka di dunia dengan maaf. Jadi apapun ceritanya kita harus berbuat baik Pak ya. Jadi insya Allah. Tapi lagi-lagi nanti dia akan putus suatu hari. Walaupun nanti genetika itu ada. Ada kan yang genetikanya emang keluarganya kalem-kalem orangnya. Kalem-kalem aja, diam-diam itu ada. Ada yang galak-galak itu ada. Tapi itu bisa diredam semua dengan Islam. Karena memang Islam adalah sangat sempurna dalam ajarannya syamil mutakhari. Baik ya Pak, saya pikir mudah-mudahan kita semuanya insya Allah yang berada di sini kita bisa mendapatkan kemudahan dari Allah Subhanahu Wa Taala, baik dalam mengatur keluarga kita insya Allah, yang mudah-mudahan kita berharap kita mulai dari kita sendiri dan juga anak dan istri kita insya Allah, kemudian kita baru tularkan kepada tetangga, baik-baiklah kepada mereka semuanya. Bahkan saya ulangi sekali lagi, tadi ada infak juga yang saya sebutkan. Bapak Ibu dengar, infak yang paling utama coba kita berikan kepada orang tua. Itu perintah oleh sahabat. Selalu nakama ada yang itu kul ma'afaqtum min khairin falil walidaini wal aqrabina wal yatama wal masakin wa bisabil. Jadi urutan pertama itu adalah kepada orang tua. Berikan. Jadi kalau ada kemudahan sebelum Bapak Ibu undang anak-anak itu kasih ke orang tua. Pak Ustaz, orang tua saya orang kaya, kasih. Nanti bilang, ayah ini orang kaya. Terserah nanti ayah atau mama pokoknya kasih ke orang lain tidak apa-apa. Tapi kami kasih. Itu perintah Allah masalahnya. Jadi pertama falil walidaini wal aqrabin, orang dekat. Orang dekat perhatikan sopir ya. Karena yang menawarkan kepada kita sopir juga. Nanti ada kontainer di samping kita sebelah kiri gitu ya. Diajar terus sebelah dibuang ini mati kita. Itu sopir kerjanya. Jadi harus aqrabin itu harus diperhatikan. Ya, kemudian baru wal yatama, anak yatim, baru anak orang miskin dan seterusnya. Ya, jadi perhatikan orang tua Bapak Ibu, insya Allah ketika kita baik-baik nanti anak kita luar biasa menjadi anak-anak yang soleh dan solehah. Amin ya rabbal alamin. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Hadanallahu wa iyyakum ajmain. Subhanallah wa bihamdika, asyhadu an la ilaha illa anta, astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.